Setelah saling serang antara Iran dan Arab Saudi terus meningkat, Irak kini ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Bukan karena menyatakan perang, melainkan karena wilayahnya berubah menjadi sasaran operasi militer. Arab Saudi bersama Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan pasukan mobilisasi populer, kelompok paramiliter Irak, yang beberapa faksinya memiliki hubungan erat dengan Iran. Menurut sejumlah laporan, kelompok-kelompok tersebut diduga terlibat dalam serangan drone ke wilayah Arab Saudi. Namun, langkah ini membawa risiko yang jauh lebih besar. PMF bukan hanya organisasi bersenjata, tetapi juga bagian dari aparat keamanan resmi Irak dan memiliki pengaruh kuat di dunia politik. Artinya, setiap serangan terhadap mereka tidak hanya berpotensi memicu balasan dari kelompok-kelompok pro-Iran, tetapi juga dapat menyeret pemerintah Irak ke posisi yang semakin sulit. Untuk memahami mengapa Arab Saudi dan Amerika Serikat berani menyerang target di Irak, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Popular Mobilization Forces atau PMF. Sebab, organisasi ini bukan sekadar kelompok milisi biasa. Pengaruhnya jauh lebih besar, bahkan sering dianggap sebagai salah satu aktor paling kuat dalam politik dan keamanan Irak. PMF lahir pada 2014 ketika ISIS menguasai Mosul dan sebagian besar pasukan Irak kewalahan menghadapi serangan. Saat itu, Ayatullah Ali Al-Sistani mengeluarkan fatwa yang mengajak masyarakat mengangkat senjata demi mempertahankan negara. Ribuan relawan bergabung, sementara berbagai kelompok bersenjata yang sebelumnya telah berdiri ikut melebur ke dalam organisasi tersebut. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2016, pemerintah Irak mengesahkan PMF sebagai bagian dari angkatan bersenjata resmi. Secara hukum, mereka berada di bawah komando Perdana Menteri. Namun, dalam praktiknya, PMF bukanlah satu kesatuan yang sepenuhnya tunduk kepada pemerintah. Organisasi ini terdiri atas puluhan faksi dengan kepemimpinan, kepentingan, dan loyalitas yang berbeda-beda. Faksi yang paling berpengaruh berasal dari kelompok-kelompok pro-Iran seperti Kataib Hezbollah, As-Saib Ahal Al-Haq, Badr Organization, dan Harakat Hezbollah Al-Nujaba. Mereka memiliki persenjataan berat, mulai dari roket, rudal jarak pendek, hingga drone, serta menjalin hubungan erat dengan jaringan Axis of Resistance. Di sisi lain, terdapat pula faksi-faksi nasionalis yang lebih dekat dengan Ayatullah Sistani maupun kelompok Sadrist yang sama-sama menolak dominasi asing, baik dari Amerika Serikat maupun Iran. Kekuatan PMF juga tidak terbatas pada bidang militer. Sayap politik mereka memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemerintahan Irak, sementara jaringan organisasinya menjangkau kementerian, lembaga keamanan, hingga sektor ekonomi. Melalui berbagai perusahaan yang berafiliasi dengan PMF, mereka juga mengelola proyek-proyek bernilai besar, sehingga memiliki sumber pendanaan sendiri. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut PMF sebagai IRGC versi Irak. Mereka memiliki status hukum, persenjataan, pengaruh politik, dan jaringan ekonomi yang berjalan secara bersamaan. Karena itu, ketika kelompok sebesar ini dituduh berada di balik serangan terhadap Arab Saudi, respons yang muncul tidak lagi sekadar operasi melawan milisi. Risiko yang dihadapi jauh lebih besar, karena setiap serangan terhadap PMF berpotensi memicu krisis keamanan sekaligus mengguncang stabilitas politik Irak. Konflik antara Irak dan Arab Saudi tidak meledak dalam satu malam. Ketegangan meningkat sangat cepat setelah serangkaian insiden keamanan terjadi hanya dalam hitungan hari. Dalam kurun sekitar 72 jam, Amerika Serikat mengklaim lebih dari 30 serangan drone menghantam atau mencoba menargetkan pasukan AS serta infrastruktur energi milik Arab Saudi. Riyadh juga menyatakan berhasil mencegat sejumlah drone
yang mengarah ke fasilitas minyak di Provinsi Timur dan kawasan ibu kota. Pemerintah Saudi kemudian menuding serangan itu dilancarkan dari wilayah Irak oleh kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Islamic Resistance in Iraq yang menyebutnya sebagai rekayasa dan memperingatkan bahwa setiap tindakan militer dari Riyadh akan mendapat balasan. Situasi berubah drastis pada malam berikutnya. Amerika Serikat bersama Arab Saudi melancarkan operasi udara ke sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Popular Mobilization Forces (PAMAF). Serangan menyasar basis operasi, gudang persenjataan, hingga fasilitas logistik di berbagai wilayah, mulai dari Kirkuk, Mosul, dan Amirli di utara hingga Karbala, serta Basra di bagian selatan Irak. Menurut berbagai laporan, sedikitnya 20 anggota PMF tewas dan lebih dari 30 lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah sumber juga menyebut 4 penasihat Korps Garda Revolusi Islam (IRGECE) turut menjadi korban, meski informasi tersebut belum mendapat konfirmasi independen. Peristiwa ini menandai perubahan besar dari aksi saling tuduh menjadi konfrontasi militer secara terbuka. Gelombang kemarahan pun segera menyebar. Prosesi pemakaman anggota PMF di Mosul dan Baghdad berubah menjadi ajang konsolidasi politik. Dalam kesempatan itu, Kataib Hezbollah menegaskan bahwa serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Sementara itu, CENTCOM menyatakan operasi tersebut merupakan serangan presisi terhadap kelompok yang didukung Iran. Namun, PMF menolak narasi itu. Mereka menegaskan bahwa target yang diserang merupakan bagian dari institusi keamanan resmi Irak, sehingga operasi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, sekaligus tindakan yang berpotensi memperluas konflik. Ancaman kemudian semakin meningkat setelah PMF menyatakan akan menyerang aset strategis Amerika dan Arab Saudi sebagai bentuk pembalasan. Pemerintah Irak ikut mengecam operasi militer tersebut sebagai pelanggaran terhadap wilayah kedaulatannya. Bahkan, rencana kunjungan Perdana Menteri Irak ke Riyadh dilaporkan dibatalkan. Sejak saat itu, krisis yang semula terbatas berubah menjadi konfrontasi regional dengan risiko eskalasi yang jauh lebih besar. Yang membuat Popular Mobilization Forces dipandang sebagai ancaman serius bukan hanya kedekatannya dengan Iran, tetapi juga besarnya kekuatan yang mereka miliki. PMF diperkirakan memiliki sekitar 238.000 personel aktif, dengan anggaran tahunan yang berasal dari pemerintah Irak mencapai 2,9 hingga 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu menempatkan PMF jauh di atas kelompok-kelompok bersenjata non-negara lain di kawasan. Kemampuan tempurnya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain mengoperasikan roket, rudal jarak pendek, dan drone, PMF juga memiliki kekuatan tempur darat berupa tank T-55 dan T-72 buatan Rusia. Bahkan, sejumlah laporan menyebut organisasi ini turut mengoperasikan beberapa EM-1 Abrams yang sebelumnya direbut dari persediaan militer Irak. Armada mereka juga diperkuat kendaraan tempur lapis baja seperti BMP-1 dan M577, memberikan kemampuan yang lebih menyerupai angkatan bersenjata reguler dibanding sekadar milisi. Kondisi inilah yang membuat setiap operasi militer terhadap PEMF menjadi jauh lebih rumit. Sebagai bagian dari struktur keamanan resmi Irak, organisasi ini memiliki akses terhadap fasilitas negara, jaringan logistik, dan legitimasi hukum yang tidak dimiliki kelompok bersenjata biasa. Dengan kata lain, menghadapi PMF bukan sekadar menghadapi sebuah milisi, melainkan kekuatan yang memiliki kapasitas tempur, pendanaan, dan pengaruh politik dalam satu paket. Meski demikian, jika konfrontasi terbuka benar-benar terjadi, keunggulan militer tetap berada di pihak Arab Saudi dan Amerika Serikat. Riyadh memiliki ratusan pesawat tempur modern,
mulai dari F-15 Eagle, Eurofighter Typhoon, hingga Tornado, yang didukung lebih dari 1.000 tank tempur. Amerika Serikat bahkan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar melalui jaringan pangkalan militernya di kawasan Teluk, armada kapal induk, serta ribuan pesawat tempur yang dapat digerakkan dalam waktu singkat. Namun di balik keunggulan tersebut, ada satu faktor yang membuat situasi menjadi sangat berbahaya. PMF tidak bergerak dalam ruang yang terpisah dari Iran. Banyak faksi di dalam organisasi itu memiliki hubungan erat dengan Teheran. Artinya, jika operasi militer terhadap PMF terus meningkat dan menimbulkan kerugian besar, konflik tidak lagi berhenti di wilayah Irak. Iran berpotensi ikut terlibat lebih jauh, sehingga bentrokan melawan satu organisasi bersenjata dapat berkembang menjadi krisis regional yang menyeret semakin banyak negara di Timur Tengah.